Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan review jurnal kami dengan tema evaporasi yang berjudul Kristalisasi Sukrosa dengan menggunakan penguapan vakum microwave. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Sigit Nugroho dengan NPM 96. Saya Farhan Ibnu Najah dengan NPM 101. Saya Muhammad Khairul Afdal dengan NPM 7001. Oke, kita lanjut dengan pengantar singkat tentang evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan fase dari cairan menjadi uap dengan melibatkan transfer panas yang digunakan untuk mengurangi kadar air atau mengkonsentrasikan larutan dalam produk pangan dan pertanian. Adapun tiga jenis sistem evaporasi yang terdiri dari evaporasi vakum, proses yang dilakukan pada tekanan rendah atau vakum untuk menurunkan titik didih cairan dan mengurangi kerusakan panas. Lalu proses bertingkat yang terdiri dari beberapa tingkat yang saling terhubung menggunakan uap sebagai sumber panas untuk tingkat berikutnya hemat energi. Dan evaporasi gelombang mikro memanfaatkan energi gelombang mikro untuk pemanasan dan penguapan yang lebih cepat dan efisien. Penelitian dari jurnal yang kami review memiliki relevansi dengan bidang pertanian sebagai berikut. Yang pertama ada sumber bahan baku yang menggunakan bit gula atau bit sirup sebagai sumber bahan baku yang merupakan tanaman pertanian penting untuk produksi gula. Selanjutnya ada proses kristalisasi sukrosa yang mengkaji metode alternatif untuk kristalisasi sukrosa dengan evaporasi vakum gelombang mikro yang dapat diaplikasikan dalam industri gula dari bahan baku pertanian. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi gula dengan waktu proses yang lebih singkat dan yield yang tinggi. Lalu ada potensi aplikasi untuk bahan pertanian yang berpotensi diaplikasikan untuk kristalisasi atau evaporasi bahan pertanian lainnya seperti garam, pati, atau produk fermentasi. Dan terakhir ada mendorong inovasi dalam pemrosesan hasil pertanian yang pemanfaatannya itu gelombang mikro untuk pemrosesan hasil pertanian secara lebih efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini relevan dalam pengolahan dan peningkatan efisiensi produk gula serta berpotensi untuk inovasi dalam pemrosesan hasil pertanian lainnya. Adapun aplikasi evaporasinya yaitu perlakuan processing di industri pangan dan pertanian. Kristalisasi sukrosa menggunakan sistem penguapan vakum gelombang mikro yang dirancang khusus memiliki aplikasi yang signifikan dalam industri pangan dan pertanian. Ada beberapa prosesnya yaitu proses pendidihan. Proses ini dilakukan dengan daya gelombang mikro 50% selama 15 menit pada sirup bit. Lalu ada proses kristalisasi yang dilakukan dengan daya gelombang mikro 20%, 30%, dan 40% untuk menambahkan larutan benih untuk memulai kristalisasi. Lalu ada proses konsentrasi, yaitu setelah nukleasi terkendali, dilanjutkan dengan pertumbuhan kristal. Dan terakhir ada pemisahan pengeringan kristal. Sirkuit disentrifugasi dan dicuci, lalu kristal gula dikeringkan pada suhu 35 derajat Celcius semalaman. Parameter seperti daya gelombang mikro dan waktu pemberian umpan divariasikan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap yield dan karakteristik produk. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu studi terbaru, tinjauan hasil penelitian terbaru, kristalisasi sukrosa menggunakan sistem evaporasi vakum dengan gelombang mikro yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk. Penelitian terbaru menunjukkan satu keberhasilan dalam menghasilkan kristal sukrosa dengan yield atau hasil proses yang cukup tinggi melalui aplikasi evaporasi ya dengan gelombang mikro. Yang kedua, waktu proses yang lebih singkat dibandingkan kristalisasi sukrosa konvensional. Yang ketiga, kristalinitas yang cukup tinggi mendekati sukrosa komersial. Yang keempat, morfologi kristal yang berbeda, yaitu berukuran lebih kecil. Yang kelima, kondisi proses seperti daya gelombang mikro dan waktu pemberian umpan dapat dioptimalkan untuk mendapatkan kualitas produk yang diinginkan.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa evaporasi vakum dan gelombang mikro berpotensi sebagai alternatif yang menjanjikan untuk kristalisasi sukrosa komersial dengan keunggulan waktu proses yang lebih singkat dan yield yang cukup tinggi. Meskipun masih diperlukan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam melakukan scale up di industrial. Beberapa tantangan yang harus dihadapi di antara lain yaitu: satu, desain peralatan skala besar yang mampu menghasilkan output konsisten dengan skala laboratorium. Dua, menjaga distribusi panas yang merata dalam peralatan besar. Yang ketiga, kontrol parameter yang kompleks. Yang keempat, penanganan masalah fouling dan kristalisasi pada permukaan perpindahan panas. Kelima, integrasi proses ini dengan rangkaian produksi gula secara efisien. Dan yang terakhir, biaya investasi awal dan operasional yang tinggi. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pada implikasi praktis dan potensial. Implikasi praktis. Waktu proses yang lebih singkat, 45-70 menit, dibandingkan kristalisasi sukrosa komersial 120 menit. Ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya operasional. Yang kedua, ada yield atau hasil proses yang cukup tinggi, mencapai 55% pada kondisi optimal, hampir menyamai yield kristalisasi sukrosa komersial, yaitu 55-60%. Ini menunjukkan potensi produktivitas yang baik. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengontrol morfologi kristal sukrosa melalui pengaturan parameter proses seperti daya gelombang mikro dan waktu pemberian umpan. Yang keempat, ada potensi sebagai alternatif metode kristalisasi sukrosa yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Yang selanjutnya ada potensial. Poin pertama memungkinkan peningkatan skala atau scale up proses kristalisasi sukrosa secara lebih efisien dengan waktu proses yang lebih singkat. Yang kedua, ada membuka peluang pengembangan lebih lanjut untuk optimalisasi kondisi proses agar diperoleh kualitas produksi yang lebih baik, misalnya warna dan keruhan yang lebih rendah. Yang ketiga, ada berpotensi diterapkan untuk kristalisasi bahan-bahan lain seperti garam, produksi fermentasi, dan bahan pangan lainnya yang melibatkan proses kristalisasi. Yang keempat, menjadi dasar untuk pengembangan teknologi evaporasi vakum dengan gelombang mikro yang lebih canggih dan efisien untuk industri pangan dan pertanian. Yang kelima, ada mendorong inovasi lebih lanjut dan penggunaan gelombang mikro untuk proses-proses lain dalam industri pangan dan pertanian, seperti pemanasan, pengeringan, atau ekstraksi. Tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya ada peningkatan skala operasional atau scale up. Yang kedua ada warna larutan dan kekeruhan produk. Yang ketiga ada pemahaman mekanisme kristalisasi dengan gelombang mikro. Yang keempat biaya operasional. Yang kelima ada penanganan masalah fouling dan inkristalisasi. Yang keenam integritas dengan proses lain dalam produksi gula dalam industri gula. Kristalisasi sukrosa merupakan bagian dari rangkaian proses yang panjang. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa poin penting yang telah dibahas seperti implikasi, potensi, dan tantangan dari kristalisasi sukrosa dengan menggunakan penguapan vakum microwave yang menjadikan kristal sukrosa yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.